Selamat malam dan bertemu kembali bersama saya, mekanik bengkel yang setiap harinya menangani dan memperbaiki motor-motor rusak. Pada kesempatan kali ini, mekanik bengkel akan memberikan tutorial cara melepas, cara membuka SIM motor Satria FU. Kali-kali di sini teman-teman yang mungkin masih belajar, teman-teman yang mungkin masih bingung dalam melakukan pelepasan, dalam melakukan pembongkaran SIM motor Satria FU, di sini mekanik bengkel akan memberikan tutorialnya dan caranya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, di sini mekanik bengkel sedang ada pengerjaan motor Satria FU karburator ya, dengan keluhan konsumen motornya mogok. Terakhir laporan dari konsumennya, motor sempat kehabisan oli, dan setelah itu dilakukan pengisian oli, motor hidup kembali. Tetapi setelah jarak 2 hari, motor mogok kembali. Dan akhirnya dibawa ke tempat saya, dibawa ke bengkel saya, disetut. Nah, setelah sampai di tempat saya lakukan pengecekan awal. Ternyata pada bagian mesinnya itu kompresi mesinnya lemah teman-teman. Kompresi mesinnya ngempos, alias motornya ngelos. Nggak ada tekanan, nggak ada kompresi mesinnya. Nah, di sini sudah mekanik bengkel lakukan pembongkaran mesinnya semuanya ya, dari hal-hal yang berhubungan sama ngemposnya kompresi mesin, semua sudah mekanik bengkel lakukan pengecekan. Seperti blok seher dan seher dan unit-unit spare part yang berhubungan sama bagian ruang bakar sudah mekanik bengkel lakukan pembongkaran dan pengecekan. Blockheadnya sudah mekanik bengkel buka juga. Di sini tutorialnya cuman mekanik bengkel berikan cara dan langkah-langkah dalam melepas dan membongkar SIM ya teman-teman ya. Karena di sini teman-teman yang mungkin belum tahu cara membongkar dan melepas SIM pada motor Satria FU, wah bagaimana caranya ya? Nah, di situ teman-teman nanti bisa mendapatkan cara, mendapatkan gambaran dari mekanik bengkel langkah-langkah dalam melakukan pelepasan SIM motor Satria FU. Oke teman-teman, langsung saja. Dalam melakukan pelepasan SIM, teman-teman harus perhatikan terlebih dahulu ya. Jangan sembarangan ya dalam melakukan pelepasan SIM teman-teman ya. Karena kalau kita sembarangan dalam melakukan pelepasan SIM, nanti pada saat kita memasang lagi, SIM itu akan berubah dan nggak akan menyebabkan motor itu menjadi enak. Yang ada nanti kasar kalau dalam memasang dan merakit kembali SIM-SIM yang ada, kita itu ngawur atau nggak sesuai dengan yang pertama pada saat sebelum kita bongkar. Oke teman-teman. Nah, di sini biasanya dalam melakukan pelepasan SIM, dalam melakukan pembongkaran SIM, itu pengerjaannya satu, kita mengganti seal klep. Kedua, kita melakukan sekir klep. Ketiga, kita melakukan perbaikan bos klep. Keempat, biasanya kita melakukan servis besar yang pada intinya kita itu melakukan bongkar dan pasang pada unit-unit spare part yang ada di dalam blockhead ini. Nah, di sini kan unit spare partnya ada noken as teman-teman ya. Di sini sudah mekanik bengkel lepas ya. Jadi teman-teman dalam melakukan pelepasan SIM itu dimana-mana juga harus melepas dulu unit-unit spare partnya ya. Kita lepas, kita bongkar-bongkarin semua teman-teman. Tuh seperti itu ya. Nah, karena di sini tutorialnya
melepas SIM. Caranya langsung saja, daripada terlalu lama teman-teman kasihan, mekanik bengkel akan memberikan caranya. Oke teman-teman, dalam melakukan pelepasan SIM, di sini mekanik bengkel juga masih belajar ya teman-teman ya. Sama-sama kita belajar. Dalam melakukan pelepasan SIM, teman-teman harus urutkan terlebih dahulu, dan teman-teman harus perhatikan hal-hal apa, bentuk, posisi, dan letak ya teman-teman ya, kita harus perhatikan. Nah, kalau perlu kita siapkan kertas teman-teman nih. Mekanik bengkel juga sudah menyiapkan kertas nih ya. Dalam melakukan pelepasan dan pembongkaran SIM, langkah pertama supaya nanti kita bisa memasang kembali sesuai dengan standarisasinya, dan nanti juga pergantian SIM nih pengerjaan teman-teman ya, nggak sembarangan ya dalam mengganti SIM. Nah, biasanya dalam mengganti SIM-SIM yang ada pada Satria FU itu ada rumusnya, tetapi nanti insya Allah nanti akan mekanik bengkel buatkan tutorial cara mengganti SIM menggunakan rumus. Tetapi di sini mekanik bengkel buatkan tutorial cara melepas SIM-SIMnya terlebih dahulu teman-teman ya. Perhatikan posisi dan letak kedudukan pertama, kedudukan posisi awal seperti ini, karena nanti kita harus menempatkan kembali di posisinya ya. Kalau kita lepas yang ini, nanti posisi kita pasang di sini, kita lepas yang ini, kita pasang di sini. Jangan terbalik-balik ya teman-teman ya. Nah, mekanik bengkel siapkan kertas. Dan teman-teman, ini akan memudahkan kita dalam pemasangan kembali nanti ya. Oke, teman-teman perhatikan. Ini adalah SIM, ini tutupnya dulu teman-teman ya. Ini tutupnya. Selongsong ya. Sebagai tatakan atau kedudukan noken as nih. Ya. Ini selongsongnya, SIM-nya berada di balik selongsong ini, di bawah tutup ini. Nah, dalam melakukan pelepasan, perhatikan kalau perlu teman-teman memvideokan ya, kalau nggak memfoto. Tapi mekanik bengkel menggunakan kertas ya untuk menulisnya supaya nggak lupa. Oke. Nah, di sini mekanik bengkel menggunakan posisi in di atas ya, di depan. X-nya di bawah, ini knalpot ya. Jadi posisinya seperti ini teman-teman. Dalam melakukan pembongkaran, di sini kan SIM-nya 2 nih. Nah, di sini kita jangan sampai berubah-berubah dalam melakukan pemasangan kembali setelah kita bongkar. Kita harus ingat-ingat. Nah, di sini mekanik bengkel menggunakan in, pertama membongkar nanti ya, lalu kedua X. Nah, di sini mekanik bengkel akan membuatkan coretan-coretannya seperti ini teman-teman ya. Nah, dalam melepas selongsong atau SIM-nya, teman-teman itu wajib punya yang namanya ini namanya magnet ya. Nah, di sini mekanik obeng magnet nih ya. Karena dia untuk menarik si selongsong dan SIM-nya nanti. Nah, nih obeng magnet mekanik bengkel gunakan ya nih, seperti ini. Teman-teman bisa melihat tuh ya. Kalau kita nggak punya obeng magnet seperti ini, maka kita akan sedikit agak kesulitan dalam menarik si selongsong nih teman-teman nih, mekanik bengkel tarik. Kadang licin dan dia ini lengket sama si oli ya. Nah, maka kalau kita pakai tang juga terlalu besar, kita pakai tangan nggak lepas. Nah, makanya kita diwajibkan, diperlukan menggunakan tang, teman-teman namanya nih obeng magnet ya. Ini ujungnya magnet. Oke teman-teman. Nah, di sini mekanik bengkel beri tanda dulu. Anggap saja yang ini in ya, mekanik bengkel melakukan pembongkaran dari awal in. Nah, ini in 1, mekanik bengkel menghitung dari sebelah kiri ya. Ini in 1 ya. Ini in 2 ya, tuh. Jangan sampai terbalik-balik nanti pemasangannya teman-teman ya. Kita buka dari yang 1 dulu, in 1 ya, intake ya nih. Masuk ya. Kita buka nanti sebelah sini, mekanik bengkel tulis menggunakan in 1. Lalu berikutnya kita buka selongsong atau penutup SIM 2. SIM 2. Nah, yang di sini, yang di bawah, kita tuliskan nanti X di kertas ya. X1 di sini dan X2. Supaya nanti kita nggak terbalik-balik dalam memasang teman-teman.
Oke. Nah, di sini karena kita mempunyai patokan pembongkaran dan pelepasan SIM menggunakan X, pertama dari in ya, sorry, dari atas ya. Nah, kita tulis dulu di kertas in, clap in, clap in ya. Nah, di sini karena kita membukanya dari sini teman-teman, yang pertama dari sebelah kiri kita tulis, karena tadi sudah mekanik bengkel tandain, kita tulis in 1. Nah, seperti itu teman-teman ya. Lalu yang sampingnya kita tulis in 2. Nah, seperti itu teman-teman. Supaya kita nggak lupa teman-teman, dan kita diwajibkan dalam memasang kembali itu harus benar-benar tepat teman-teman, karena untuk Satria FU seperti CBR juga, CB itu nggak sembarangan dalam melakukan pembongkaran di bagian SIM teman-teman ya. Nah, di sini supaya tidak lupa-lupa, mekanik bengkel berikan contohnya biar lebih enak teman-teman nih ya. In masuk. Nah, di sini clap in 1 sudah mekanik tandai, clap in 2 tuh di kertas coret-coretannya juga sudah mekanik bengkel buatkan. Lalu berikutnya kita buatkan yang X ya, nih di sini. Yang X kita tulis di bawahnya clap X. Clap X. Nah, di sini mekanik bengkel sama-sama belajar teman-teman. Mekanik bengkel memberikan apa yang mekanik bengkel tahu buat teman-teman yang mungkin belum tahu dan masih bingung ya. Kita tulis X 1 dan X 2. Nah, seperti itu teman-teman ya. Seperti itu caranya. Nah, perhatikan teman-teman. Di sini sudah tertulis dan sudah mendapatkan tanda kita ya teman-teman, clap in dan X-nya. Oke, setelah itu kita akan praktekkan dalam melepas. Nah, tadi kita sudah tandain in 1 ya, di sini in 1. Kita lepas teman-teman, penutup SIM-nya menggunakan obeng manet. Nah, seperti itu teman-teman ya. Terlihat ya, selongsongnya, penutupnya sudah terlepas. Ini sepertinya SIM-nya ngikut ke dalam nih teman-teman. Nah, SIM-nya di dalam tuh ya. Biasanya dia itu nempel di, masih menempel di klepnya. Nah, dia nempel di selongsongnya. Nah, di sini mekanik bengkel lepas dulu ya nih. Kalau kita nggak punya obeng manet seperti ini, susah teman-teman. Nih teman-teman ya, tuh. Nah, SIM-nya inilah yang dinamakan SIM teman-teman ya. SIM in 1 ya. Perhatikan teman-teman. Nih, tadi sudah kita tandai, kita letakkan di sini ya. SIM-nya nih. Kita tandain, noh, kita taruh sini teman-teman ya. Jangan sampai terbalik-balik nanti. Nah, setelah itu kita lanjutkan pelepasan SIM yang in 2. Nih di sini sudah mekanik bengkel buatkan tanda ya. Kita tarik menggunakan obeng manet. Nah, tarik teman-teman. Nah, slep. Oke. Kita letakkan dulu, pasti dia nempel SIM-nya nih. Ini SIM in 2 ya. Nah, teman-teman bisa lihat nempel dia SIM-nya di dalam. Kalau kita nggak punya obeng manet begini agak sulit teman-teman ya. Nah, tuh teman-teman. Tuh ini aja susah teman-teman. Oh, sudah terkena teman-teman, sorry ya, tuh. Sudah kena teman-teman nih SIM-nya. Nah, ini SIM in 2 ya nih. Mekanik bengkel taruh sini. Nah, kita ambil SIM-nya tuh ya. Kecil dia teman-teman. Sangat rumit teman-teman nih. Kita pisahkan, jangan sampai lupa. Nanti kita akan posisikan dengan tepat ya teman-teman tuh ya. Tuh sudah terlepas ya. Lalu yang klep X. Nah, di sini kita sudah tandain klep X1 sudah kita tandain juga di sini ya. Klep 1 kita ambil, tuh kita tarik teman-teman. Tuh ya.
selongsongnya sudah terlepas. Kita ambil SIM-nya, tuh SIM-nya dia nempel lagi di dalam ya. Oke, kita tarik. Kalau kita nggak punya ginian susah teman-teman ya. Tuh teman-teman. Ya, SIM X1 sudah terlepas. Jangan sampai hilang teman-teman ya. Hati-hati di sini. SIM klep X1 sudah terbuka. Lalu berikutnya SIM klep X2 sudah ditandain, ditulis juga sudah ya. Kita tarik. Nah, seperti ini teman-teman cara nariknya ya tuh. Ya. Nah. Oke. Tuh, kita lepas. Nempel semua SIM-nya. Inilah yang dinamakan SIM teman-teman ya. Nah, SIM X2 kita lepas di sini teman-teman. Nah, seperti itulah caranya dalam melakukan pembongkaran dan pelepasan SIM motor Satria FU yang karburator. Dan untuk Satria FU yang lain yang mengusung SIM pasti akan sama cara melepasnya dan cara membongkarnya. Nah, dengan cara seperti ini kita akan lebih mudah lagi dalam memasang dan menyusun kembali letak-letak dan posisi SIM-SIM-nya dan si selongsong atau penutupnya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Selalu dukung dan subscribe channel dari Mekanik Bengkel supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari Mekanik Bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Setelah itu kita bisa lakukan pembongkaran-pembongkaran pada bagian klep-klepnya. Kita lakukan pergantian seal klep, kita lakukan sekir klep dan lain-lain, dan kita rakit kembali sesuai dengan susunan-susunan dari awal, langkah-langkah dari awal, letak-letak dan posisinya dari awal. Dan sukses selalu buat semua.